Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badu dari Fakultas Teknologi dan Informatika, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan atau langkah-langkah untuk menjawab UTS MK Teknik Riset Operasional perihal yakni perusahaan furniture Hapijah, ya, permasalahan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, untuk soalnya, yang pertama, perusahaan furnitur Hapijah akan membuat meja dan kursi. Keuntungan yang diperoleh dari satu unit meja adalah 70.000, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari suatu unit kursi adalah 50.000. Namun, untuk meraih keuntungan tersebut, perusahaan menghadapi kendala keterbatasan jam kerja. Untuk pembuatan satu unit meja memerlukan 4 jam kerja. Untuk pembuatan satu unit kursi membutuhkan 3 jam kerja. Untuk pengecatan satu unit meja dibutuhkan 2 jam kerja, dan untuk pengecatan satu unit kursi dibutuhkan 1 jam kerja. Jumlah jam kerja yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi adalah 240 jam per minggu. Sedangkan jumlah jam kerja untuk pengecatan adalah 100 jam per minggu. Berapa jumlah dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum gitu? Ya, yang pertama kita harus menulis atau menggambarkan permasalahan perusahaan furniture ini dalam bentuk tabel supaya kita untuk mempermudahnya. Ini contohnya seperti ini ya. Eh, Kemudian eh, fungsi tujuan. Nah, di mana fungsi tujuan ini kita kasih apa ya? Kasih simbol meja ini sebagai X1 lah. Kemudian kursi ini X2. Dan kemudian dapat kita tuliskan fungsi tujuan tersebut ya, P sama dengan 70.000 kali jumlah meja plus 50.000 kali jumlah kursi. Nah, setelah ini dapat kita simpulkan atau tulis dalam bentuk matematisnya, dapat ditulis bahwasanya maksimumkan, jadi ini kita kasih simbol Z ya, sama dengan 70.000 X1. X1 ini apa gitu kan? X1 ini yaitu meja, simbol dari meja. Kemudian plus 50.000 X2. Nah, X2 ini simbol dari kursi ya. Nah, kemudian di sini kita ada yang namanya kendala, fungsi kendala. Ya, kita memiliki dua kendala. Yang pertama kendala waktu pembuatan, kemudian kendala waktu pengecatan. Nah, kendala pertama, satu unit meja memerlukan 4 jam ya untuk pembuatan. Nah, itu kita dapat simbol X1 untuk meja X1, kemudian untuk kursi X2, berarti kita dapat tulis 4X1 gitu kan. Satu unit kursi memerlukan 3 jam, berarti 3X2. Total waktu yang tersedia per minggu untuk pembuatan yang 240 jam. Dirumuskan dalam pertidaksamaan matematis, berarti 4x1 plus 3x2 kurang lebih 240. Gitu kan. Untuk kendala pengecatan, yang pertama ada satu unit meja memerlukan 2 jam, berarti 2x1. Satu unit kursi memerlukan 1 jam untuk pengecatan, berarti 1x2. Nah, total yang tersedia per minggu untuk pengecatan sama dengan 100 jam ya. Dirumuskan dalam pertidaksamaan matematis, berarti dapat kita tulis 2x1 plus x2 kurang lebih 100 gitu kan ya. Nah, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya permasalahan secara lengkap sebagai berikut ya. Jadi fungsi tujuannya itu berarti maksimum Z sama dengan 70.000 X1 plus 50.000 X2. Kemudian fungsi kendala 4X1 plus 3X2 kurang lebih 240. Kemudian ada 2X1 plus 1X2 kurang lebih 100. Nah, X1 dan X2 ini kurang lebih dari 0, berarti kendala non negatif pertama. Nah, setelah ini kita dapat setelah mendapatkan fungsi kendala ini, kita dapat uraian kendala 1, kendala 2 ya. Kita dapat uraikan gitu melalui ini. Kendala 1 tadi 4x1 plus 3x2 sama dengan 240. 4 ini 4 jam ya. 4 jam meja, kemudian 3 jam kursi, yaitu
per minggunya 240 jam. Ini artinya gitu kan. Nah, kemudian memotong sumbu X1 pada saat X2 0, berarti X2-nya itu bernilai 0, kursinya itu bernilai 0 ya. Memotong sumbu X1 pada saat X-nya itu X2-nya itu 0, berarti dapat kita tulis 4X1 plus 0 sama dengan 240, maka X1 sama dengan 240, 4-nya pindah ruas sebelah kanan, 240 bagi 4 sama dengan 60, berarti X1-nya dalam kendala 1 60. Kemudian memotong sumbu X2 pada saat X1 sama dengan 0, berarti nilai X1-nya 0, berarti dapat kita tulis 0 plus 3 X2 sama dengan 240, maka X2 sama dengan 240 bagi 3, 3-nya pindah ruas ke kanan, berarti dapat hasilkan 80. X2-nya sama dengan 80 ya. Kemudian ada kendala 2. Kendala 2 ini 2X1 plus 1X2. Jadi ini waktu kendala pengecetan ya, waktu pengecetan. Berarti 2 jam meja plus 1 jam kursi. Per minggunya itu 100 jam ya. Berarti itu artinya ya, memotong sumbu X1 pada X2 0, berarti X2-nya itu bernilai 0. Berarti kita dapat tulis 2X1 plus 0 sama dengan 100, kemudian X1 sama dengan 100 bagi 2. Nah, X1 ini sama dengan 50 ya. 100 bagi 2 sama dengan 50. Kemudian memotong sumbu X pada saat X1 0, berarti nilai X1-nya itu 0. Berarti kita dapat tulis 0 plus X2. Nah, berarti 1X2 ini bisa kita dapat tulis ataupun tidak, itu gak apa-apa ya, itu sah-sah saja. Berarti kita di sini mencontohkan tidak ditulis, berarti X2 sama dengan 100, X2 sama dengan 100 ya. Kendala 1, memotong sumbu X1 pada titik 50 dan memotong pada sumbu X pada titik 100 ya. Nah, di sini dapat kita gambarkan mulai grafik ya. Sebelumnya kita bikin grafik seperti ini, seperti gambar. X2-nya sampai 100, X1-nya sampai 60. Nah, bisa saja sampai 100, itu tergantung atau terserah kita gitu kan. Nah, dari kendala 1 kita dapat 60 dan 80, berarti X1-nya 60. Kemudian kita tarik ke atas ke X2, tarik lurus, kemudian ke angka berapa? 80 ya. Kemudian untuk kendala B atau kendala 2, kita mendapatkan sekitar 50 dan 100. Maka dari itu, dari 50 kita tarik ke atas 100. Ataupun bisa sebaliknya, posisi ini tergantung kita menempatkan X2 dan X1-nya di mana gitu. Nah, kemudian kita cari titik area layak. Nah, titik potongnya di mana? Nah, dapat kita ketahui bahwasanya titik potongnya itu dekat B itu kan. Berarti kita dapat 40 dan 30. Nanti saya akan jelaskan lebih rincinya di kertas ya, dari coret-coret kertas gitu. Oke. Terima kasih. Nah, oke, di sini saya akan melanjutkan ya tentang grafik. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya dari kendala 1 kita dapatkan 4X1 plus 3X2, kemudian 240 itu menghasilkan X2 sama dengan 80, kemudian X1 sama dengan 60. Nah, di sini kita bisa bikin grafik ya. Ini X2, kemudian di sini X1. Nah, setelah ini kita bikin 0 sampai 100, kemudian 0 sampai 80, bisa sampai 100 juga bisa. Nah, kemudian dari kendala 1 ini kita mendapatkan 60, berarti dari sini 60 kemudian ke 80, berarti kita tarik ke atas set ke 80 ya. Setelah ini kemudian kita mendapatkan kendala 2. Kendala 2 ini kita mendapatkan hasil 100, kemudian 50, X1-nya 50 di sini, kemudian ke 100, berarti kita tarik ke sini set ya 100. Nah, setelah ini kita cari titik potong. Berarti titik potongnya di sini. Berarti sekitar 40 dan 30. Dapat kita simpulkan bahwasanya 40 dan 30 itu ini yang dinamakan area layak ya. Area layak. Nah, setelah ini untuk mencari hasil dari keuntungan atau laba dari hasil grafik tersebut, yang pertama kita mencari koefisien yang mudah dibagi. Nah, koefisien dari 70.000 dan 50.000 itu angka 7 sama 5 yang mudah dibagi, yang hasil perkaliannya 35.
Nah, pada titik A, X1 kita mendapatkan 0, kemudian X2 kita dapatkan 80. Nah, untuk mencari laba 50 kali 80 berarti 400. Nah, ini untuk keuntungan yang pada titik B, pada titik A. Nah, kemudian pada titik B kita mendapatkan X1-nya 30, kemudian X2-nya 40. Laba untuk mencari labanya berarti 7 kali 30 sama dengan 210, kemudian 5 kali 40 sama dengan 200. Maka hasilnya yaitu 410. Ya, 410. Pada titik C yaitu laba, kemudian X1-nya kita mendapatkan 50, X2-nya kita mendapatkan 0. Nah, laba dari hasil dari tersebut itu 350, hasil perkalian dari 7 kali 50 ya. Maka perusahaan harus memilih pada B karena ini menghasilkan keuntungan yang sangat besar daripada pada titik A pada titik C. Berarti perusahaan harus produksi 30 meja kemudian 40 kursi untuk memiliki keuntungan yang sangat luar biasa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.